Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bagaimana Hidup dalam Roh. Harus diakui bahwa hidup dalam roh itu sangatlah tidak mudah. Tetapi sebagai orang percaya, untuk bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan, yang diakui atau yang sah, huios dalam teks aslinya, tidak ada pilihan kecuali hidup dalam roh, yang artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau berjalan bersama Roh Kudus. Terkait hal ini, dalam Matius 26 ayat 41 dituliskan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Roh memang penurut, artinya tidak menuntut untuk dituruti atau dipuaskan. Jadi ketika roh menghendaki kita bersabar, kita bisa saja tetap marah dan tidak menurutinya. Roh tidak akan berbuat apa-apa. Ketika roh berkata, "Bermurah hatilah," kita bisa saja tetap tidak mau berbagi, dan Roh Kudus juga tidak akan mendorong kita terus sehingga kita bermurah hati. Tidak, saudara. Ketika Roh Kudus berbisik, "Ampunilah," tetapi kita tetap tidak mau mengampuni, Roh Kudus diam dan tidak melakukan sesuatu apapun supaya kita mengampuni. Dengan kata lain, Roh Kudus hanya bisa mengingatkan dan tidak pernah memaksa, seperti peristiwa ketika Kain diingatkan dengan perkataan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kejadian 4 ayat 6. Kita semua tahu, akhirnya Kain tetap panas hatinya dan membunuh Habil adiknya. Sedangkan daging itu lemah, artinya selalu menuntut untuk dituruti atau dipenuhi. Jadi yang namanya keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Rasanya, kalau keinginan daging belum kita turuti, kita seperti terus dikejar-kejar, dan faktanya memang demikian. Jadi betapa sulitnya untuk hidup dalam roh. Tetapi bisa, saudara. Pertanyaannya, bagaimana agar bisa hidup dalam roh? Caranya, kita harus mematikan kedagingan kita. Sebab di dalam daging ini ada banyak keinginan yang mencobai, yang bisa membuat kita jatuh. Dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Di sini dikatakan bahwa yang mencobai kita ternyata keinginan kita sendiri. Namanya juga keinginan diri sendiri. Itu pasti bukan untuk Tuhan.
pasti untuk menyenangkan hati dan memuaskan hawa nafsu diri sendiri. Ketika kita terus didesak, kita tidak tahan, lalu kita turuti, itu dosa. Artinya, kita sedang tidak melakukan kehendak Allah. Sedangkan yang namanya dosa itu memiliki efek domino dan membuat candu, sehingga tanpa sadar kita menggiring diri kita sendiri kepada kebinasaan. Ini mengerikan. Bagaimana agar kita bisa mematikan segala keinginan kita? Dengan kata lain, bagaimana agar kita bisa hidup dalam roh? Ayat tadi berkata, berjaga-jagalah. Jadi kita harus berjaga-jaga. Maksudnya ketika baru muncul keinginan yang bukan untuk Tuhan, kita harus segera matikan, harus segera kita buang. Jangan kita turuti, supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, kita mesti berdoa. Berdoa artinya selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Selalu ada di hadiratnya selama 24 jam. Itulah sebabnya kita harus mengaktifkan jam-jam doa kita. Jangan pernah lewatkan hari tanpa berdoa, memuji, dan mengagungkan Dia melalui nyanyian pujian, serta bersaat teduh di mana kita bisa menghayati penyertaan dan kebaikan Tuhan, di mana kita juga bisa memeriksa keberkenanan diri kita di hadapan Allah. Semua itu kita lakukan sebagai bentuk latihan untuk selalu terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan, yang mana pada akhirnya kita bisa selalu ada di hadiratnya, siang dan malam, setiap saat, setiap waktu. Tandanya, dalam hal apapun, baik dalam gerak perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan, kita akan selalu berhati-hati, sebab kita takut jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Kalaupun kita sampai berbuat kesalahan sekecil atau sehalus apapun, kita akan sangat kecewa. Walaupun kesalahan itu dalam pemandangan umum sesuatu yang biasa, tapi kita akan sangat kecewa, saudara. Itulah sejatinya hidup dalam roh. Memang tidak mudah, saudara, bahkan terkesan mustahil. Tapi ingat, apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.